Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat-sahabatku, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy'ari Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah saya bisa melakukan wawancara ya dengan Gus Aziz Jazuli. Ya, Insya Allah semua teman-teman itu sangat kenal dengan beliau ya, karena beliau ini langsung naik dan booming terkenal setelah debat Banten. Mungkin disapa dulu Gus. Siap. Salam untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saudara saya ini dari Madura dan domisilinya di Bekasi. Kira-kira nih apa Gus yang ingin ditanyakan ke saya? Saya jadi nervous ini benar. Jadi ngak-ngakan saya itu. Ya tetap tentang seputar polemik nasab. Yang selama ini masih menjadi perdebatan yang sepertinya membingungkan bagi para netizen, para pemirsa yang mendengarkan setiap konten-konten dari kreator yang mengangkat tentang isu polemik nasab ini. Oh, gitu Gus ya. Yang pertama, ya Gus. Jangan sulit-sulit Gus kalau nanya nanti saya mah. tenang. Ini masalah gini Gus, jadi ya. Jadi banyak teman-teman itu ya, terutama dari para konten kreator yang pro dengan klan Ba'alawi, ya, itu menyaksikan teori ilmu nasab tentang syarat adanya kitab sezaman untuk mengisbat nasab yang jauh. Oh gitu ya. Gitu. Nah itu kira-kira bagaimana menurut ya, siap. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jadi sebenarnya pertanyaan ini juga harus disodorkan kepada RA. Karena RA pun juga mensyaratkan kitab sezaman. Sebenarnya ini. Cuman mereka kan ngeles ke kanan ke kiri sehingga lebih menuntut keimat. Siapa ulama nasab yang mensyaratkan kitab sezaman itu syarat yang dibikin-bikin keimat. Banyak seperti itu ya, banyak seperti itu. Oke, dalam kesempatan kali ini dan sebenarnya persoalan ini sudah berulang kali saya uraikan ya dalam video-video saya dan tadi juga sudah saya bikin itu apa namanya video tentang penungguan saya atau penantian saya untuk menunggu bom nuklirnya Ustadz siapa namanya? Abu Ya Qurtubi Jailani. Itu sudah saya sebutkan di sana dan nggak masalah kita ulang lagi persoalan ini. Dimana saya mengambil sebenarnya banyak ya kitab-kitab panduan ilmu nasab yang membahas tentang kitab sezaman. Nah, hanya saja ada yang menyebutkannya secara secara jelas dan ada yang menyebutkannya secara global gitu ya. Besarnya aja ya. Tersirat gitu. Tersirat apa tersirat itu? Iya. Secara tersirat. Di antaranya kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab karya dari Al-Bahith, seorang peneliti. Peneliti ini peneliti. Al-Mutakhassis yang spesialis fil ansab dalam ilmu nasab. Jadi beliau ini memang berspesialisasi dalam ilmu nasab ya. Berarti an-nasabah gitu ya. An-nasabah kalau bahasa kerennya gitu ya. Cuman karena beliau tawadhu ya hanya menyebutkan dirinya sebagai seorang bahis. Ya, artinya ahli nasab beliau ini. Betul. Dan kitab ini ditulis pada tahun 2000. Dan juga kitab ini merupakan salah satu dari referensi dari kitab Rosa Ilmin Nasab karya dari Syekh Hussein Haidar Al-Hashimi. Langsung saja silahkan Anda buka di halaman 60 berapa itu? Saya lupa aja tuh. 62 ya, 62 mengenai kehujahan kitab-kitab nasab. Iya. Ini yang mengenai kitab sezaman ya Gus ya? Betul. Jadi memang di kalangan para ulama itu memiliki dua metode dalam pengisbatan nasab. Yang satunya adalah kitab sezaman. Kemudian yang artinya ketika satu nama itu tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya maka bagaimana
sikap dari seorang nasabah di situ ada dua cara. Yang pertama yaitu golongan yang mengatakan bahwa apa yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu maka ditolak. Ya. Nah, secara secara umum lah, atau bahkan keseluruhan itu akan ditolak. Itu satu. Kemudian yang kedua, nggak ditolak. Tetapi harus ditemukan adanya korinah, adanya indikator-indikator akan kebenaran dari nasab itu. Faktor data pendukung. Betul. Ya. Dan kedua golongan ini, ya kalau telaah secara mendalam, dua-duanya itu akan mensyaratkan kitab sezaman juga. Iya. Cuman yang satunya terperinci, satunya secara tersirat tadi itu. Ya. Nah, misalnya ini yang saya bacakan, wahal yanhasiru thubutu nasabil furu' bima athbatahul mutaqaddimuna min usul. Apakah pengisbatan atau penetapan nasabnya furu', cabang-cabang atau keturunan-keturunan itu hanya terbatas pada keterangan yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu mengenai leluhur-leluhur mereka. Ya. Wa fi hadza inqassama ahlul ilmi ila fariqan. Di situ ada dua pandangan ulama mengenai hal ini. Yang pertama, ja'lu ma kutiba hujjatan. La yumkinu at-ta'arrudu lahu. Menjadikan apa yang sudah tertulis di dalam kitab ya itu menjadi hujah yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah. Sehingga golongan ini mereka melakukan fakta suruh fi raddihim lil furu' ala ma athbatahul qudama'u min usul. Sehingga mereka merasa cukup untuk menolak cabang-cabang atau keturunan ya, untuk menolak keturunan-keturunan yang leluhur mereka tidak disebutkan oleh mutaqaddimun. Tuh. Sehingga fa'angkaru jazimina katsiran minal furu' allati lam tuzkar indal mutaqaddimin. Sehingga mereka mengingkari secara pasti, mengingkari banyak dari anak cucu atau keturunan yang leluhur mereka tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hatta annahum, sehingga mereka itu ramau, menuduh atau menghukumi manintasaba lahum, orang-orang yang menisbatkan diri kepada leluhur yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu dengan sebutan bil kadzibi, berbohong, wal iddia, dan pengaku-ngakuan. Nah, sebagai contoh ya, Ahmad bin Isa al-Abah itu kan memiliki 3 anak, Gus ya. Ya. Muhammad, Ali, Husain. Ya. Dan di situ tidak menyebutkan nama yang lain, Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nah, sehingga ketika kita itu mengambil metodologi ulama yang pertama ini, itu sudah secara otomatis terbantahkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari anak yang keempat. Ya. Gitu. Ini secara otomatis. Yang tidak disebutkan oleh kitab yang sebelumnya. Betul. Nah, sehingga inilah ya menjadi dalil utama ya bahwasanya kitab sezaman itu dibutuhkan. Ya. Nah, ini biar nggak terlalu panjang ya, saya ringkaskan pada poin yang kedua dan nanti bisa ditelah di kitabnya sendiri, bahwa untuk golongan yang kedua, ya golongan yang kedua mereka mengatakan adamul wujdan la ya'nil adam. Tidak ditemukannya nama ulama-ulama atau nama leluhur-leluhur terdahulu dalam sebuah kitab itu maksudnya ya bukan menafikan. Artinya apa? Misalkan keturunan dari Ubaidillah, nah itu bisa diisbatkan nasabnya, tetapi harus melalui qarain, indikator-indikator yang bisa membuat keyakinan. Ya. Nah, dan tentu hal itu harus dibantu melalui masadir, melalui referensi-referensi utama yang menunjukkan akan kebenaran dari nasab yang mereka klaim atau yang mereka itu menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh itu. Nah, misalnya Ubaidillah adalah anaknya Ahmad al-Abah. Memiliki anak namanya Alwi, Basri, dan Jadid. Nah, kemudian Alwi memiliki anak terus. Nah, itu harus ditelusuri satu persatu ya dari nama-nama silsilah tersebut melalui kitab-kitab, baik itu sejarah, baik itu nasab ya, khususnya sejarah lah ya. Kemudian apa? Kemudian ketika
nama-nama yang disebutkan dalam silsilah itu tidak terkonfirmasi dalam sejarah. Ya, misalkan ketokohan dari Ubaidillah, ketokohan dari Alwi, ketokohan dari Jadid, nah ketokohan dari misalkan Muhammad bin Ali Sahih Mirbat, ketokohan dari Al-Faqih Al-Muqaddam misalkan ini ya. Ketika kita konfirmasikan, kita komparasikan dengan data-data kitab sejarah dan itu tidak kita temukan, maka itu adalah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa nasab tersebut bukanlah nasab yang bersambung. Gitu. Sehingga baik itu kita menggunakan pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, dibutuhkan tetap Gus kepada kitab sezaman. Baik. Gitu. Nah kemudian gini Gus, lalu kenapa kalau memang tidak satupun ulama yang menyebutkan tentang nama Abdullah sebagai salah satu putra dari ketiga putra-putra Ahmad bin Isa yang disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya, dalam hal ini misalnya kita ambil contoh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah. Nah lalu kenapa ada ulama di abad ke-9, abad ke-10 dan seterusnya, seperti misalkan As-Sakhawi, seperti misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Janadi, itu menyebutkan sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama nasab sebelumnya. Gitu. Nah itu untuk kasus Al-Janadi, karena Al-Janadi ini wafat pada tahun 732 Hijriah ya. Dan ketika melihat sumber kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu kan memang ada beberapa sumber-sumber inti dari kitab As-Suluk. Sebelum mengarah ke inti pertanyaannya. Sumbernya itu satu, Tabaqat Fuqaha al-Yaman Ibnu Samurah. Dan itu selesai pada tahun 580-an ya. Berarti di abad ke-6 ya. Akhir abad ke-6 Hijriah. Berarti ini sezaman dengan Fakhruddin Ar-Razi. Betul. Yang menurut kitab Syajarah Mubarakah kan? Kemudian selanjutnya dari tahun itu, dari tahun 580-an tadi, sampai kepada tahun 680, itu menggunakan kitab Ibnu Khallikan, Wafayatul A'yan itu, karya Imam Ibnu Khallikan. Kemudian untuk dari masa atau tahun 680 sampai zaman penulisan dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, sampai pada yaitu pada tahun 722 atau 10 tahun sebelum kewafatan dari Bahauddin Al-Janadi, itu melalui korespondensi, reportase, menjadi reporter gitu ya, atau wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkaitan ya. Ketika misalkan ulama yang dia cari namanya, kemudian menyebutkan ulama lain yang sezaman, dia sebutkan di situ. Nah itu mengenai sumber-sumber. Nah artinya untuk sumber yang digunakan oleh Al-Janadi ketika mereportase tentang silsilahnya Ali bin Muhammad bin Jadid, itu melalui tradisi lisan, atau kalau tidak beliau melihatnya dari kitab-kitab sanad yang ditulis oleh Ali bin Muhammad bin Jadid. Itu ya. Sehingga sumbernya kembali kepada Ali bin Muhammad bin Jadid itu sendiri, klaimnya. Nah, itu mengenai Ali bin kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kemudian untuk masa abad ke-9, misalkan seperti Syamsuddin As-Sakhawi dalam kitabnya Adwaul Lami, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, itu memang di zaman itu, di saat itu memang sudah ada upaya untuk mempromosikan nasab, Gus. Ada upaya untuk mempromosikan nasab, khususnya di pertengahan abad ke-9 Hijriah ya. Baik itu Ali bin Abu Bakar As-Sakron, baik itu Abu Bakar bin Abdul Al-Idrus ya, melalui kitab-kitabnya dia sebarkan, dia kirim muridnya dan seterusnya. Sehingga lama-kelamaan ya, karena murid-muridnya ini bertemu dengan ulama-ulama besar seperti Sakhawi, kemudian Ibnu Hajar ataupun yang lain-lain, maka karena di saat itu belum ada kepentingan untuk meneliti nasabnya Ba'alawi ya, sehingga mereka ya berhusnudon saja. Sehingga Ibnu Hajar ya hanya mengutip, mengutip dari kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarih. Nggak hanya mengutip. Nah, saya tegaskan itu hanya mengutip, Gus. Tapi kan begini Gus ya, bantahan-bantahan daripada orang-orang yang pro dengan klan Ba'alawi ini, itu kan tidak mungkin kalau sekelas ulama ahli nasab seperti Syamsuddin Asy-Sakhawi itu hanya berdasarkan husnudzon menulis nasab itu kan. Karena
seorang an-nasabah ini kembali kepada metode tadi, ya kan? Bahwasanya ketika dia ingin menuliskan sebuah syajarah nasab satu keluarga, itu kan harus ditelaah dulu, diteliti dulu, ya kan? Dari mulai sisi masodir dan korinahnya dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, itu bagaimana? Jadi misalkan seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya beliau lebih dikenal ahli fikih daripada ini yang Asy-Sakhawi dulu. Asy-Sakhawi dulu. Ya memang beliau memiliki bahan bacaan yang banyak. Nah, husnudzon itu muncul dari siapa namanya tokoh-tokoh yang bertemu dengan Imam Sakhawi. Lantaran beliau itu bisa kita lihat dalam biografi beberapa tokoh Balawi yang ada dalam kitab Adwaul Ulami. Itu dilihat dari sisi keilmuannya, sisi akhlaknya, kesolehannya, ibadahnya, ya, dan interaksi tokoh-tokoh itu dengan ulama-ulama yang lain atau orang lainnya. Sehingga apa? Ketika tokoh dari Balawi itu mengklaim bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada unsur kecurigaan di situ, Gus. Betul. Sehingga untuk apa? Untuk apa saya itu meneliti atau mencurigai seseorang yang akhlaknya seperti itu, meskipun dia mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, ini berarti sejalan dengan apa yang disampaikan Kiai Imad pada awal videonya beliau. Oh, ya? Gitu ya? Ketika, saya belum nyimak malah, Gus. Oh iya kan, awalnya kan Kiai Imad itu video pertama nih yang booming tentang masalah polemik nasab ini, yang berangkat dari tesis beliau. Itu kan ketika beliau menghadiri acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, di Tiga Raksa kalau nggak salah itu, di MWCNU dan PAC Ansor itu. Nah, itu kan beliau mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, kemudian dia berperilaku baik, ya, kemudian orangnya soleh, dan mengajak kepada kebaikan, mengajarkan orang kepada syariatnya Rasulullah, maka kita tidak permasalahkan itu. Akan tetapi ketika ada orang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi, kemudian akhlaknya kurang baik, ya, dan kesalehannya dipertanyakan, gitu loh, karena berdasarkan fikrah dan harokahnya yang ditampilkan di dalam masyarakat, sehingga itu perlu dipertanyakan kebenarannya, gitu kan? Nah, artinya Asy-Sakhawi, masa hidup Asy-Sakhawi ketika mencatat nasabnya klan Ba'alawi, ya, itu husnudzonnya memiliki unsur yang positif, gitu. Sementara zaman sekarang ini, ya, kita melihat orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi itu, di mana mereka menggiring umat, ya kan, untuk menebar kebencian kepada satu kelompok yang mungkin mereka anggap tidak sejalan dengan fikrah dan harokahnya, maka ini perlu dipertanyakan keabsahannya, begitu mungkin ya. Oke. Nah, kemudian yang Ibnu Hajar ini. Kalau Ibnu Hajar, di situ kan beliau menyusun sebuah kitab yang namanya Sabtul Masyayikh. Dan itu ditahqiq oleh guru saya itu, Dr. Amjad Rashid itu dari Yordania. Di mana dalam kitab tersebut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengumpulkan berapa banyak atau beberapa sumber-sumber yang menjadi rujukan beliau, diantaranya beberapa aspek dari masyayikh. Jadi tidak hanya tidak hanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, tetapi diantaranya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kemudian guru-gurunya siapa aja sih? Syihabuddin Ar-Rafi, Ahmad bin Hamzah Ar-Rumli, dan lain sebagainya lah. Yang diantaranya itu ada Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Nah, kemudian lantaran beliau itu bertemu dengan salah satu murid dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Dan beliau mendapatkan, berarti beliau tidak bertemu langsung dengan tidak langsung bertemu. Jadi yang ditemui oleh Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah muridnya. Dan ketika kita komparasikan antara kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif dengan redaksi yang ada dalam kitab Sabtul Masyayikh dari Ibnu Hajar, itu 11-12, Gus. Persis. Mulai dari Thariqah Qadiriyah, Suhrawardiyah, Syadiliyah, Rifaiyah, dan seterusnya. Persis. Persis itu. Nggak ada perbedaan sama sekali dari sisi nama-namanya ya. Nah, sehingga mungkin ini ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Lantaran ada kesamaan seperti itu. Dan terlebih lagi ketika Al-Juz'ul Latif itu di akhir bagian dari kitabnya itu menyebutkan sanad khirqah, sanad ilbasul khirqah, dan di situ menyebutkan silsilahnya itu bersambung dari anak ke bapak, ke bapaknya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga itu
kelihatan apa sanad yang luar biasa kan, hebat. Dan beliau sangat jarang sekali menemukan sanad yang model seperti itu. Sehingga lantaran ada ketertarikan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan sanad yang seperti itu, dicantumkanlah dalam sahabatnya. Sahabat khirqah itu. Dalam sanad khirqah itu dicantumkan dalam Sabtul Masyayikh. Nah, dengan redaksi yang 11-12 dengan Al-Juz'ul Latif. Nah, sehingga kemungkinan apa lagi dengan argumentasi yang seperti itu, bahwa memang Ibnu Hajar itu memang menyalin kitab sebagian isi dari kitab Al-Juz'ul Latif ke dalam kitab beliau. Lantaran gini Gus, dalam biasanya metodologi yang biasa digunakan oleh para ulama dalam menyusun kitab sahabatnya, itu beliau misalkan mendapatkan sahabat dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, maka untuk sanad versi fikih, versi hadis, versi tafsir, tasawuf dan lain sebagainya, itu disalin dari kitab itu. Artinya mengikuti. Betul, mengikuti. Begitu juga dengan kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif karya dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, itu pun sama. Itu hanya saja memang di dalam redaksi yang sanad khirqah itu tidak secara gamblang menyebutkan nama dari kitab itu. Namun dari mukaddimahnya dan dari penelusuran atau penelitian dari muhakkik kitab itu menegaskan bahwa sumber yang inti, sumber primer dari penyusunan kitab Sabtul Masyayikh itu adalah dari kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif karya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ya, baik. Nah, ini sudah selesai ya tentang masalah As-Sakhawi dengan Ibnu Hajar. Ya. Nah, sekarang yang ketiga nih Gus. Karena mereka ini sepertinya menggunakan hujah yang ini itu lebih kuat. Karena apa? Karena mereka menarasikan bahwasanya hujah yang ketiga ini berkaitan dengan sanad keilmuan ulama Nusantara. Yaitu Syekh Murtadha Az-Zabidi. Di mana Syekh Murtadha Az-Zabidi ini memang menjadi mata rantai sanad keilmuan ulama Nusantara. Nah, beliau menulis dalam kitabnya Ar-Raudul Jali. Tentang nasabnya habaib ini. Nah, itu bagaimana? Karena mohon maaf nih, narasi yang dibangun oleh klan Ba'alawi dan para pendukungnya ini, beliau mengatakan bahwasanya khatimatun nasyabah itu adalah Murtadha Az-Zabidi. Sehingga tidak ada ulama ahli nasab yang sepadan dengan Murtadha Az-Zabidi. Lalu bagaimana tuh? Jadi Murtadha Az-Zabidi ketika menyebutkan tokoh-tokoh dari Ba'alawi itu tidak hanya menyebutkannya dalam kitab Ar-Raudul Jali saja sebenarnya, Gus. Misalkan dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, di sana menyebutkan salah satu tokoh dari Al-Idrus. Kemudian di mana Tajul Arus min Jawahiril Qamus, syarah dari Al-Qamusul Muhit, itu pun juga menyebutkan salah satu tokoh dari Al-Idrus ketika menyebutkan apa makna dari Al-Idrus itu apa. Kemudian dalam kitabnya yang lain, Sabaikuz Zahab kalau tidak salah, masih manuskrip itu Gus dan belum dicetak, itu pun juga menyebutkan bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari Ali Al-Uraidi. Begitu juga dalam kitab Musyajjar, cuman catatan kakinya Murtadha Az-Zabidi terhadap kitab, salah satu kitab Musyajjar, Al-Musyajjarul Kasyaf kalau tidak salah, itu pun juga menyebutkan Ba'alawi. Oke. Itu pendapat beliau. Nah, sebelum ke sana, nah kita pindah lagi nih ke Ar-Raudul Jali. Untuk kitab Ar-Raudul Jali sendiri, Gus ya. Ini salah satu kitab yang problematik. Kenapa? Satu, kitab ini ditemukan di Maktabatul Wafa yang ada di Mesir saat itu, dan penyalinnya yaitu dari keluarga Al-Wafaiyah yang ada di Mesir, dan untuk tahun penulisannya dan lain sebagainya, artinya naskah asli dari kitab Ar-Raudul Jali itu tidak ditemukan. Artinya yang ditulis langsung oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi tidak ditemukan. Hanya salinan dari salinan saja. Itu Gus. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk naskah-naskah yang dimiliki oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad. Kemudian juga catatan dari Alwi bin Thahir Al-Haddad atas kitab Ar-Raudul Jali. Nah, kemudian juga manuskrip atau salinan yang disalin oleh muridnya Ali bin Thahir Al-Haddad itu, kalau tidak salah ada satu orang dari Al-Kahf itu menyalin dari manuskrip yang sama. Nah, kemudian ketika kitab ini Ar-Raudul Jali ditahqiq oleh Muhammad bin Abu Bakar Badib, beliau ternyata di situ menemukan banyak kerancuan-kerancuan, di mana kerancuan-kerancuan ini mustahil
datangnya adalah dari Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Nah, sehingga penisbatan kitab itu diragukan kepada Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Nah, diantaranya, iya, diantaranya. iya. Berarti ada seorang peneliti atau pentahkik kitab itu, yang meragukan penisbatan kitab Ar-Raudul Jali itu kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Gitu ya. Nah, ini perlu ada korinah nih untuk memastikan bahwasanya betul-betul Ar-Raudul Jali ini adalah karya tulis daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Kan begitu ya? Nah, baik Gus. Nah, sehingga ini masih belum beres nih Gus ya. Sehingga misalkan ini kisah kedatangan atau kehijrahan dari Ahmad bin Isa dari Basrah ke Hadramut. Itu kan terjadi pada tahun 300, kalau versi itu kalau tidak salah ya, karena kitabnya di atas belum kita ambil, 320. Ya, sampainya ke Hadramut atau 319 lah ya. Yang menceritakan itu adalah Az-Zubairi, Mus'ab Az-Zubairi. Ya, sementara Mus'ab Az-Zubairi itu meninggal pada tahun 250-an. Oh, ini kejadian hijrahnya berarti itu orang yang bercerita dengan sudah, kejadian yang diceritakan sudah itu, 70 tahun lalu wafat. Ya, artinya lebih dulu orang yang meninggal daripada kisah yang diceritakan begitu ya. Betul. Sehingga tidak sinkron gitu ya. Oke. Nah, itu satu. Ya. Kemudian ada yang kedua nih, yaitu siapa? Bapaknya Muhammad Maulad Dawileh. Bapaknya Muhammad Maulad Dawileh yaitu Ali bin Alwi. Ali bin Alwi, ya, Ali bin Alwi atau bapaknya Muhammad Maulad Dawileh itu katanya bersurat-suratan kepada Syekh Al-Azwarqani yang merupakan murid sekaligus guru dari Fakhruddin Ar-Razi. Dalam itu pernah disebutkan sama Gus Rumil Abbas kan? Itu kan. Nah, di mana ya kewafatan dari Al-Azwarqani itu wafat pada tahun 614 Hijriah. Nah, kemudian dalam surat itu mengatakan, ya, saya bersurat-suratan dengan Al-Azwarqani untuk mencatat anak saya yang bernama Muhammad Maulad Dawileh. Kemudian menjelaskan juga makna dari Dawileh itu apa, ya kan? Padahal ya jarak kelahiran Ali bin Alwi Ba'alawi itu atau bapaknya Muhammad Maulad Dawileh dengan Al-Azwarqani itu terpaut kurang lebih 100 tahun lebih lah, atau 99 tahunan. Itu kejadiannya sama kan? Betul. Dengan yang tadi awal itu. Sehingga mustahil terjadi surat-suratan antara seseorang yang dengan seseorang yang sudah meninggal sebelumnya 100 tahun. Karena ilmu nasab ini harus jelas ya, betul. Data sejarah dan fakta sejarahnya kan, tidak boleh ini. Ini kan namanya keramatan aulia, nggak bisa begitu kan? Bisa. Sehingga ini baru dua hal dan masih banyak lagi yang bisa ditelah di mukaddimah tahqiq dari Muhammad bin Abu Bakar Badib yang mentahqiq kitab Ar-Raudul Jali yang cetakan Darul Minhaj atau Darul Dia itu ya. Nah, sehingga dari bukti-bukti yang ada, nah kita bisa memastikan bahwa Ar-Raudul Jali itu bukanlah karya dari Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ya, meskipun dalam nasab kitab-kitab beliau yang lain itu mengisbatkan Ba'alawi sebagai dzurriyah yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembalikan kepada Fuad ibn Abil Ghais dalam kitabnya Usul Ilmin Nasab. Ya, wal Mufadalah Bainal Ansab. Nah, di mana meskipun ketika seorang yang ahli nasab bergelar Khotimatul Muhaqqiqin, Khotimatun Nasabin, ya, ketika beliau itu menyebutkan satu statement tentang keluarga tertentu, itu masih membuka ruang untuk penelitian, Gus. Dikritisi. Ya, betul. Untuk dikritisi. Kenapa? Karena sebagaimana dalam kitab ini, dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab itu, di mana seorang peneliti itu merupakan ruknun min arkani hadzal ilm, merupakan pokok dari pokok-pokok yang ada dalam ilmu ini. Nah, sehingga pengkajian, penelitian itu akan selalu terbuka sampai kapanpun. Karena ilmu nasab itu bukan seperti ilmu kita, seperti ilmu tauhid. Kita harus percaya kepada Allah, Allah Maha Esa gitu. Nggak seperti itu, Gus. Nggak perlu bukti kalau bisa dilihat atau apa ya. Kan tauhid kan doktrin, Gus. Sementara nasab adalah pengetahuan mengenai sejarah. Gitu, Gus. Betul.
Nah, kemudian gini Gus, ini yang terakhir ya, yang terakhir ini karena ini sudah menjelang maghrib gitu kan. Yang terakhir begini Gus, ketika di debat Banten, ya itu kan mempertanyakan tentang sanad daripada Abdullah yang diklaim oleh klan Ba'alawi sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, yang menurut penelitian Kiai Imad ya kemungkinan ada penambahan putra daripada Ahmad bin Isa yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah itu 3 orang, itu sudah tertutup karena menggunakan sigot hasr talata itu. Ya. Lalu Ustadz Wafi di situ kan bertanya, ya, kalau memang kalian mempertanyakan sanadnya Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa, lalu saya akan kembali bertanya juga, gitu loh. Dari mana sanadnya? Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu menyatakan bahwasanya Husain dan Ali itu adalah salah satu putra di antara putra-putranya Ahmad bin Isa. Ya. Sementara ulama-ulama nasab al-mutaqaddimin sebelumnya nggak ada yang itu menyebutkan. tidak ada yang menyebutkan Ali dan Husain, hanya menyebutkan Muhammad saja. Ya, itu bagaimana Gus? Itu ada 2 jawaban sebenarnya Gus, ya. Untuk satu, yang pertama, ya kita nggak ada sangkut pautnya dengan Ali dan Husain. Ya. Karena itu bukan materi atau objek yang kita memang sebenarnya begitu. Satu. Kemudian yang kedua, asal usul dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ada di daerah mana? Roy. Ya. Kemudian keturunan siapa itu, Ali atau Husain tuh yang ada di Roy itu? Keturunan Muhammad. Keturunan Muhammad ya. Muhammad itu kan ada di Roy. Satu daerah nggak? Satu daerah. Satu tempat, satu daerah ya. Sehingga apa? Sehingga yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu adalah melakukan korespondensi, wawancara terhadap zuriyah keturunan dari Muhammad yang ada di Roy, yang menceritakan tentang saudara-saudaranya yang lain yang tidak direkam di dalam kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Nah, sehingga karena ada unsur baladiyu apa istilahnya itu? Baladiyur rojul, ya, atau satu daerahnya seseorang, satu tokoh, di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa itu satu daerah, maka sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, nggak saya bawa itu datanya lebih dipercaya daripada informasi yang didapatkan dari orang yang ada di luar daerah Roy, gitu Bos. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu, atau mau meneliti juga silahkan ya, tentang keturunan dari Muhammad, Ali dan Husain ya. Meskipun tidak disebutkan oleh ulama-ulama nasab terdahulu, ya itu nggak masalah, dan itu masih membuka ruang. Tapi karena objek kita itu bukan keturunan dari Ali dan Husain, ya, dan karena yang sekarang itu dibahas adalah Ubaidillah, maka kita fokusnya kepada itu, Ubaidillah. Ya, dan sebenarnya hal ini sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin sebelum debat Banten saat itu. Nah, silahkan Anda baca saja itu, bagaimana statement dari Kiai Haji Imaduddin mengenai korespondensi yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai keturunan Ahmad bin Isa Al-Abah. Berarti ini mungkin bisa diartikan bahwasanya bentuk ketidakmampuan mereka untuk menghadirkan sanad daripada pengisbatan Abdullah atau Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sehingga mereka mengalihkan isu itu kepada yang lain. Ya, biasa ngeles lah, ngeles, udah nggak usah. Baik. Meskipun saya dicaci maki dengan ngangan, saya serius Gus. Emang ngangan itu apa sih? Saya nggak tahu itu. Ya, terus terang saja. Bahasa ngangan itu adalah bahasa orang Madura. Madura itu dan itu sangat tidak sopan dan sangat kasar di forum yang sangat mulia seperti itu. Sehingga banyak ya komentar-komentar daripada para kiai, para gawagis yang menyayangkan Ustadz Wafi sampai mengatakan kalimat ngangan itu. Jangankan dibilang ngangan ya, kita disebut sebagai orang-orang yang dungu pun biasa aja sebenarnya, Bagus. Mau disebut ngangan, mau dungu, mau bodoh, mau tolol, bebas. Bebas dicaci maki udah biasa saya. Udah makanan saya sehari-hari. Iya, betul. Karena memang perjuangan untuk meluruskan kebenaran itu memang perlu penuh dengan penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang menghalangi perjalanan itu.
Kalau mau dibilang muka saya udah muka tembok, gak masalah. Muka tembok muka saya. Iya. Ya baik, Gus Aziz, kira-kira cukup sampai di sini ya, Terima karena kasih. ini sudah waktunya menjelang maghrib. Dan lampunya Mudah-mudahan belum nyala juga ya, dan lampunya juga kurang ini nih Ah, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan dari obrolan kami tentang masalah kitab sezaman, tentang masalah hujah daripada adanya Muhammad, Ali dan Husain yang ditulis oleh Fakhrudin Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah, dan juga pernyataan-pernyataan ulama-ulama an-nasabah yang menyelisihi daripada catatan-catatan yang sudah tertulis oleh ulama-ulama sebelumnya, itu sudah dijabarkan semua oleh Gus Aziz Jazubi. Nah, kira-kira demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mendatangkan kefahaman dan pencerahan kepada semua yang mendengarkan video ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.